Apa kabar jemaat GBI Keluarga Allah Blessing? Antusias? Just do it. Yes. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, sama-sama katakan bersama dengan saya, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah orang yang paling disayang Tuhan. Kuasa Tuhan atasku melimpah. Dan aku lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Ber. Ya, di bulan Ber maksudnya September, Oktober, November, Desember. Ya nggak kerasa Bapak Ibu sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Saya masih ingat tahun 2021 pandemi udah mulai melandai. Lalu tahun 2022 banyak sekali yang mengatakan wah krisis besar-besaran. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. GBI Keluarga Allah Blessing semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetapi belum selesai tahun 2022 Bapak Ibu, ada pakar mengatakan bahwa tahun 2023 kekacauan akan jauh lebih luar biasa lagi. Ya, akan terjadi kelaparan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu kabar gembira bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong, maka hari ini Tuhan tolong. Bahkan untuk ke depan, Tuhan pasti tolong. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu keselam Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Ibu mendengarkan firman yang sangat luar biasa dari Bapak Gembala. Yaitu tentang kemenangan Yosafat. Nah kemarin minggu lalu Pak Gembala udah sampaikan Bapak Ibu bahwa saya ada cedera, ya kan. Jadi saya saksi sedikit Bapak Ibu. Jadi hari Kamis kemarin saya itu cedera Bapak Ibu. Jadi yang namanya apa ya, kesleo ya atau bahasa apa ya, tercepit, terkilir, ya wis terserah. Pokoknya intinya abu Bapak Ibu. Ya kan, bengkak besar sekali. Ya, kenapa kok bisa keceklok Pak? Kenapa kok bisa terkilir? Ya, mungkin saya capek, saya nggak fokus. Jadi nggak ada hubungannya. Wah, pasti ini Yosua kurang berdoa. Kayaknya didorong setan. Nggak ada Bapak Ibu. Karena roh di dalam saya jauh lebih besar. Ya, setuju kata amin. Tapi saya yakin apapun situasi yang saya alami, bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan saya. Dan saya percaya kalau memang ini terjadi, Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, lalu hari Kamis saya terkilir, hari Jumat pagi saya harus ada pelayanan. Jumat pagi saya ada pelayanan, saya firman sama Bapak Ibu dingklang ya atau apa ya, pincang gitu ya. Lalu malam saya harus pelayanan lagi di doa malam. Ya saya tulis di status, saya foto bengkaknya seperti apa. Nah Jumat saya nggak bisa tidur, Sabtu masih sakit Bapak Ibu. Saya cuma bilang sama istri saya yang kalau sampai Selasa nggak kempes saya harus foto. Ya karena takutnya ada retak atau ada patah gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya katakan seperti ini, kalau memang patah atau ada retak ya udah nggak apa-apa foto. Ya Tuhan pasti memberikan kekuatan, yang setuju katakan amin. Tapi aku percaya dan aku yakin mujizat Tuhan masih ada. Ya wis baik-baik saja. Ya Minggu terlalui, Senin terlalui, Selasa mulai kempes. Dan hari ini saya bisa bersama-sama dengan ibu meskipun sedikit dingklang. Tapi Tuhan menyertai, yang percaya katakan amin. Ya karena itu Bapak Ibu jangan pernah Bapak Ibu sedikit-sedikit menghakimi Tuhan. Ya ada kecelakaan sedikit menghakimi Tuhan, aku kan sudah melayanimu. Tuhan aku kan sudah baca firman-Mu. Tuhan aku kan udah berdoa. Mengapa? Bapak Ibu saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sekali lagi yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Minggu lalu Bapak Ibu mendengarkan khotbah mengenai rahasia kemenangan Yosafat. Di saat Yosafat mengalami yang namanya tekanan. Saya suka poin pertama dikatakan Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Apakah Yosafat takut? Ya. Ya, Yosafat menjadi takut tetapi membuat keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan hanya itu, poin kedua yang Pak Gembala sampaikan, Yosafat memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Pemikirannya mengubah cara berpikirnya. Sehingga setiap keadaan situasi yang menghimpit dia berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang luar biasa adalah Yosafat mengalahkan musuh-musuhnya lewat puji-pujian. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, apakah itu tiba-tiba terjadi? Tidak.
Ya, tiba-tiba tidak, tetapi sebelumnya Yosafat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Halo. Yosafat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 17, ya tidak usah dibuka, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ya, ayat yang pertama, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ayat yang ketiga saya lompat supaya Bapak Ibu bisa supaya bisa cepat ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Ayat 5 langsung saya cepat. Oleh sebab itu Tuhan mengkokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Karena Yosafat memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan tabah hati, dengan kuat. Sehingga di saat ia menghadapi yang namanya masalah besar, keputusannya adalah mencari Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari ini karena BBM sudah 10.000 yang Pertalite dan Pertamax sudah 15.000 sekian. Ya biasanya saya isi 300.000 udah penuh Bapak Ibu. Kemarin saya isi 300.000 nggak kebek Bapak Ibu. Ya nggak penuh, semuanya mulai bingung. Ya mama saya pergi ke salah satu supermarket di Surabaya ya karena BBM naik, semua harga barang naik, betul nggak ya? Ya cuman ditulisi semua harga ditambah 1.000. Males ganti Bapak Ibu ya, ditambah 1.000, hitungin dewe Bapak Ibu. Bapak Ibu ketakutan terjadi, tetapi keputusan kita menentukan masa depan kita. Di saat kita mencari keputusan mencari Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan berperang ganti kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini saya akan lanjutkan eksposisi saya 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Ya, di pasal pertama kita belajar bahwa Tuhan adalah terang kita. Ayat yang kedua pasal yang kedua, perikop yang pertama kita belajar bagaimana kita mengambil Yesus sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dalam kesesakan, dalam kelimpahan, selalu ada kasih, selalu ada ketaatan. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya akan ambil bagaimana memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Yang ketiga Bu Sen, slide ketiga, next. Ya, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Bagaimana memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Yang pertama adalah sadari bahwa kita memiliki fondasi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Fondasinya apa? Fondasi yang kokoh, yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Gereja Bethel Indonesia mempunyai fondasi, yaitu namanya ADART. Betul ya Pak Gembala ya? Semuanya terfokus supaya apa? Supaya tidak tercerai-berai. Semuanya tetap satu visi dan satu tujuan. Indonesia punya undang-undang dasar, betul nggak ya? Ya, tetapi perhatikan Bapak Ibu, undang-undang dasar dan ADART diciptakan manusia. Sehingga dengan adanya kemajuan zaman kadang bisa diubah. Betul nggak sih? Ya, tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap sama dengan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan di era nanti generasi Z, generasi Alpha. Bentar lagi keluar lagi generasi yang lain lagi Bapak Ibu. Alkitab tetap relevan, tetap bisa kita pakai kuasanya. Karena Alkitab adalah firman yang hidup. Yang setuju kata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Saya di saat mempersiapkan ini saya itu merasa Bapak Ibu, wah Tuhan itu luar biasa. Ya, saya yakin ya, tambah yakin bahwa Alkitab ini yang nulis bukan manusia. Ya, karena Roh Kudus, karena semuanya ada benang merahnya. Perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Dari sini aja saya sempat bingung Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa perjanjian lama sudah dikalahkan dan kita hidup dalam perjanjian baru dalam era kasih karunia. Betul kan ya?
Tetapi kenapa kok Yohanes mengatakan bukan perintah baru yang kutuliskan, melainkan perintah lama. Nah, kata perintah diambil dari kata entole yang juga dikatakan ajaran. Bukan ajaran baru yang diberikan kepada kita semua, tapi ajaran lama. Nah, ajaran lama ini ajaran apa? Dikatakan perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Perjanjian baru tidak diberikan, bukan perjanjian baru yang kutuliskan, tapi perjanjian lama yang dari mulanya. Nah, ini menjadi sinkron kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan seperti ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan kami tentang apa? 2, 3. Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Berarti Bapak Ibu, perintah lama dan perintah baru bukan perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki satu fokus yang sama. Ya, dulu sekali kurang lebih sekitar 6 tahun saya baru belajar mengenai firman Tuhan, saya khotbah dimarahi sama Bu Gembala. Ya, saya mengucap syukur Bapak Ibu karena saya punya orang tua yang perhatian kepada anaknya. Yang punya orang tua katakan haleluya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya katakan seperti ini. Bapak Ibu, yang terpenting adalah perjanjian baru. Perjanjian lama dibaca toai, gak biro penting. Yang penting kita hidup dalam kasih karunia itu dulu. Ya, tetapi Bapak Ibu, perjanjian lama bukan menceritakan bagaimana bangsa Israel dihukum. Perjanjian lama tidak menceritakan bagaimana Daud diberkati. Tapi perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai fokus yang sama. Yaitu akan kasih Kristus yang tidak terbatas dan selalu baru kepada setiap umat pilihannya. Tepuk tangannya cuma satu orang. Saya akan terus disalib sampai Bapak Ibu beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, apakah perjanjian lama berbicara mengenai bangsa Israel dihukum? Tidak. Perjanjian lama bercerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Apakah bercerita mengenai Nuh bahwa Tuhan menghukum umat manusia? Tidak, tetapi menceritakan bagaimana Nuh menerima kasih karunia. Yang setuju kata amin. Ya, apakah cerita Yusuf menceritakan bagaimana Yusuf harus dibuang, dicaci maki? Oke, kita bisa melihat itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, itu cerita bagaimana Tuhan memelihara bangsa umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki fokus yang sama. Karena itu firman Allah berkata bahwa Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. 1 Yohanes 2 ayat 8 saya lanjutkan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Nah, ini kan kontradiksi. Tadi katanya bukan perintah baru, ya kan, perintah lama. Nah, ini kok sekarang perintah baru. Perhatikan Bapak Ibu. Telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah berjaya. Saya ambil bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi yang saya tulis kepada kalian bisa dikatakan perintah baru. Karena benar-benar nyata di dalam hidup Kristus. Dan nyata juga di dalam hidup kita. Karena itu jelaslah bahwa kegelapan sedang lenyap. Apa yang tidak kita ketahui di perjanjian lama itu sudah mulai ada terang. Dan sekarang terang yang benar bersinar di dalam hidup kita. Bapak Ibu masih bingung? Saya akan bacakan Saint Augustine berkata seperti ini. Perjanjian lama di dalam perjanjian baru terungkap. Setuju? Ya, perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama. Pak Gembala berkata, perjanjian lama menceritakan tentang Yesus yang belum terungkap, perjanjian baru menceritakan Yesus yang sudah terungkap. Jadi Bapak Ibu semuanya ada benang merahnya, semuanya ada garis lurusnya. Bukan di saat, oh kalau aku baca perjanjian lama aku lihat Tuhan jahat, perjanjian baru Tuhan baik. No, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 sama-sama kita baca. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Yosafat ditolong,
Bapak Ibu ditolong. Kalau Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu dapat mengalahkan tembok-tembok. Kalau Yosua mengelilingi tembok Yeriko dan hancur dengan puji-pujian. Apapun yang engkau alami dengan puji-pujian, engkau dapat merobohkan tembok-tembokmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasihnya tetap sama, perlindungannya tetap sama, penyertaannya tetap sama, kuasanya tetap sama. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa dulu Tuhan memberikan mujizat, sekarang Tuhan gak memberikan mujizat. Salah Bapak Ibu, kuasanya tetap sama. Sama-sama katakan kuasa Tuhan atasku melimpah. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mazmur 89 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Tetapi kekasih setia Tuhan tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan, 2, 3, melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan. Wow. Sama-sama katakan wow. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami kesesakan, ketakutan. Kau tinggal tutup mata dan berkata, Tuhan, Yosafat takut. Tapi mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Aku mencari keputusan mencari Tuhan. Dan aku percaya engkau berperang ganti aku. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari demi hari tidak akan menjadi baik. Tapi orang-orang umat pilihannya pasti akan bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Ya, yang kedua Bapak Ibu bagaimana membangun persekutuan yang kuat bersama Tuhan. Kita perlu mengasihi semua saudara-saudara kita. Kita perlu mengasihi sesama kita. Teksnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa kalau kita berada di dalam terang, kita berada di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita membenci saudara kita. Kita nggak suka dengan salah satu orang. Kita tidak dalam terang, tapi kita masih di dalam kegelapan. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengasihi semua orang. Melepaskan yang namanya pengampunan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya yakin hari-hari ini mungkin engkau ada yang merasa kecewa dengan seseorang. Ya, dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan rekan bisnismu, ataupun dengan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah melihat manusia. Karena apapun manusia tetap manusia. Ya, yo Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Nah saudara di sini saya akan ambil. Juga engkau harus mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau nggak mengasihi dirimu sendiri Bapak Ibu. Ya, engkau akan merasa bahwa aduh aku ini kok seperti ini, aku kok seperti itu. Akhirnya pemikiran kita yaitu kita tidak melangkah dengan janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu ini sinkron dengan Matius 2 ayat 37 sampai 40 berkata seperti ini. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang apa? Yang sama, sama-sama katakan sama. Sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu perjanjian lama kalau dan perjanjian baru disinkronkan. Semuanya fokus kepada kasih Allah dan kita mengasihi manusia. Setuju gak Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan istri saya berbincang-bincang mengenai firman Tuhan. Lalu saya bilang seperti ini, banyak orang mengatakan, tidak salah Bapak Ibu ya, tidak salah sekali lagi. Ya, orang mengatakan bahwa kita harus menaruh Tuhan nomor 1, setuju gak? Ya, nomor 1 siapa? Tuhan. Nomor 2, keluarga. Nomor 3, pekerjaan. Nomor 4, anak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya merasa bahwa Tuhan memiliki sisi horizontal. Salib Tuhan kan horizontal dan vertikal. Setuju ya? Ya, berarti nomor 1 bukan Tuhan. Tapi Tuhan dan saudara.
Orang yang mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, dia dapat mengatur waktunya untuk mengasihi sesamanya. Halo? Karena Bapak Ibu berapa banyak hari-hari ini seorang hamba Tuhan kita, oh Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Istrinya ulang tahun, ditinggal Bapak Ibu. Halo, kawin emas, ditinggal pelayanan. Tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan dan engkau tahu kebenaran firman Tuhan, engkau dapat mengatur bahwa keluarga pun pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu setuju dengan saya? Amin. Karena itu dikatakan seperti ini. Nah ini menarik Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata ini. Dan perintah ini kita terima dari dia. 2, 3. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 7. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Wow. Bapak Ibu memang betul kita tidak bisa membuat semua orang mengasihi kita. Tapi keputusan kita untuk mengasihi semua orang. Bapak Ibu berbuat benar pun orang bisa benci dengan kita. Betul kan? Oh bahkan kita ngasih berkat pun orang bisa benci dengan kita. Tetapi kita tidak boleh membalas benci. Tapi justru kita memberkati semua orang. Kita mengasihi semua orang. Perhatikan ayat yang ke-10 seperti ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sama-sama katakan penyesatan. Penyesatan diambil dari kata skandalon. Ya, atau akar kata dari apa? Skandal. Nah, ya penyesatan bisa dikatakan batu sandungan, gampang terbawa arus, godaan, atau keinginan untuk berbuat dosa. Nah apa itu skandal? Saya nggak baca Wikipedianya, saya baca KBBI saja. Ya dikatakan seperti ini, perbuatan yang memalukan. Arti lain dari skandal adalah perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Jadi kalau kita baca dalam konsep 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada perbuatan yang memalukan. Tidak ada perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Sehingga engkau dapat menjadi terang. Ya, saya coba mempelajari Bapak Ibu, saya suka menggali-gali. Rupanya akar dari dosa Bapak Ibu. Ya, firman Allah berkata akar dari dosa adalah cinta uang. Betul ya? Betul. Tapi saya pikir lagi. Sebenarnya akar dari dosa itu adalah bahwa kita iri. Atau kita tidak mengasihi saudara kita. Orang beli mobil baru, gengsi. Beli mobil baru, betul nggak? Ya, ibu-ibu bawa tas yang merek harganya satu rumah, ya kan? Dia nggak mau, dia beli tas yang harganya 2 rumah. Karena kalau ngomong-ngomong gak enak, ya kan? Biasa makan di mall, makan di warung, kok rosoe sepo, padahal bumbune podo. Ya kan? Ya, kalau udah biasa dimasakan sama koki-koki internasional, ya kan? Dimasakan sama istri sendiri kok rasanya gak enak, apa gak kurang ajar. Ya kan, sudah biasa naik pesawat, ya kan, naik mobil kok gak nyaman. Udah biasa naik mobil, jalan kaki kok gak enak. Betul gak sih? Loh ini kan yang terjadi Bapak Ibu. Gak enak naik sepeda motor, panas gitu ya. Bapak Ibu tergantung, cuaca boleh panas, asal hati dingin tetap enak. Ya, dulu kalau pacaran paling enak naik apa? Sepeda motor, lek Pak Gem enak naik sepeda ontel, tambah suwe tambah jos. Lu setuju gak? Iya kan? Udah naik sepeda ontel, lek perlu jalan. Ya kan, lek perlu jalan kaki sambil menceritakan, kamu lihat bintang-bintang di langit, wah sungguh indah seperti wajahmu. Ya kan, kau lihat bagaimana bunga-bunga dipelihara, ya. Kau percaya enggak nanti kehidupan kita mekar seperti bunga-bunga. Kalau di mobil kan enggak Bapak Ibu. Ya, kadang udah naik mobil, suwene cepetan, macet ini, din. Bapak Ibu, yuk mulai kasih saudaramu, lepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Lalu saya lanjutkan Bapak Ibu, ya karena waktu 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, perhatikan Bapak Ibu, engkau yang mungkin ada sedikit, engkau marah, engkau mengalami kepahitan. Membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau kita ada dalam kegelapan, kita melangkah, tapi kita nggak tahu mau kemana. Kita mau berbisnis tapi karena kita kepahitan, kita nggak tahu bisnis ini mau di mana. Karena semua gelap, bahkan mata kita ditutupi oleh kegelapan. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Karena itu yuk lepaskan pengampunan. Termasuk kepada diri sendiri. Jangan sampai engkau berkata, bocah lah aku kerja, aku ini gak bisa kerja. Bocah ya aku ini bocah. Jangan Bapak Ibu, justru engkau harus mengampuni dirimu sendiri. Kalau dulu engkau gagal, saya mau minta ampun kepada Tuhan. Bila Tuhan bukakan jalan yang baru. Saya percaya bahwa semuanya terjadi. Ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan di saat engkau melepaskan pengampunan, engkau turut membaca kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka langkah kakimu akan ada terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dengan Kristus. Bagaimana membangun persekutuan yang kuat, yaitu harus memiliki pertumbuhan. Persekutuan atau hubungan dapat dilihat hasilnya atau masih hidup apabila ada pertumbuhan. Setuju gak? Pertumbuhan. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 14, saya cepat baca saja. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14 diulang kembali. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada anak-anak, ada anak muda dan bapak-bapak. Nah ini saya bagi buat Bapak Ibu semuanya supaya dapat menjadi bahan perenungan. Setiap orang yang percaya pertama kali lahir baru, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah sadar bahwa dosa kita telah diampuni oleh karena namanya. Nah itu step awal menjadi seorang anak-anak atau menjadi bayi rohani dikatakan. Tetapi setelah kita tahu bahwa kita diampuni tidak sampai situ, tetapi kau mengenal Bapa. Siapa di sini pernah punya anak? Angkat tangan. Hal yang paling penting biasanya yang pertama kali keluar dari mulutnya apa? Papa. Betul? Padahal kadang yang selalu gendong mama. Kan? Tetapi kadang kebanyakan yang bilang apa? Papa. Kenapa? Karena di saat ia mengenal bapaknya, dia tahu anaknya siapa. Identitasnya tahu. Jadi pertama kali kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sadar terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni aku. Dan Engkau Bapakku Tuhan yang memeliharaku. Engkau Bapakku yang tidak pernah berubah. Engkau Bapakku yang selalu menyertai aku. Engkau Bapakku dan menjadikan aku anak-anak Allah. Dan Engkau yang memberikan kuasa. Dan sadar itu dulu Bapak Ibu. Nah itu baru step anak-anak. Tetapi setelah anak-anak, bukan hanya sampai sana tapi bertumbuh menjadi anak muda. Sama-sama katakan anak muda. Anak muda dikatakan seperti ini, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jahat banyak orang, berarti orang-orang yang jahat-jahat itu kita berantas, kita baku hantam. Bukan Bapak Ibu. Jahat di sini sederhana, yang jahat dalam pikiran kita kalahkan. Halo? Karena kamu telah mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat, karena kamu sudah diampuni dan kamu tahu bahwa engkau punya Bapa Raja di atas segala raja. Nah setelah kamu mengalahkan yang jahat, tidak sampai situ Bapak Ibu, pertumbuhan terus terjadi karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi engkau kuat dan firman Tuhan ada dalam kamu. Mulai engkau belajar kebenaran firman Tuhan.
Kalau ada masalah terjadi, kejahatan terjadi entah di pikiran, di mana saja. Yang keluar dari mulutmu adalah perkataan firman. Setelah sampai situ engkau bertumbuh menjadi seorang bapak-bapak. Engkau telah mengenal, bukan tahu. Engkau mengenal Dia yang ada dari mulanya. Bukan sampai situ, kalau Bapak Ibu baca bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu mengenal Dia di sana, mengenal sabdanya, mengenal firman-Nya yang ada dari mulanya. Tidak stop untuk, oh aku diampuni, terima kasih Tuhan. Ayo belajar lagi, enggak, yang penting aku udah diampuni. Bukan hanya untuk, oh aku tahu aku anak Allah, aku diberikan kuasa. Rancangan Tuhan padaku adalah rancangan damai sejahtera. Ya udah selesai itu aja, no. Tapi aktif Bapak Ibu, engkau mengalahkan pikiran yang jahat, praktek, sama-sama kata praktek. Bukan hanya itu, engkau kuat dalam firman Tuhan, engkau tahu kebenaran Tuhan. Bukan sampai situ saja, tapi engkau mengenal Dia, engkau mengenal Bapa. Pada suatu hari Bapak Ibu, ada seorang gembala, ya pertemuan gembala-gembala. Ini ilustrasi disampaikan oleh Bapak Pendeta Donita Timur, jauh sekali tapi saya masih ingat. Ya, lalu ada gembala yang terkenal umur 30-an gitu ya. Lalu disuruh membacakan, engkaulah gembalaku, takkan kekurangan apa. Wah, dengan suara yang berwibawa, dengan suara yang kuat ya. Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Ya kan? Ia membaringkan aku. Wah, semuanya. Setelah selesai turun pendeta muda ini Bapak Ibu. Wah, luar biasa kamu ya, hebat, dahsyat. Waduh, suaramu hebat. Menggugah hati dan sebagainya. Lalu dipanggil orang yang senior Bapak Ibu, umur 80 tahun sekian untuk membaca. Ya, dia naik pelan-pelan. Ya kan, belum pasang kaca matanya. Semua gembala-gembala di ruangan itu mulai ngobrol satu sama lain. Waduh, si suwe ini sih, wis luwe wetengku. Ya apa iki? Dan si satu yang ngomong, ya apa bojomu? Oh iya, mulai gosip Bapak Ibu. Lalu dia baca, engkaulah. Suwe Bapak Ibu, tak tirokno, jadi agak suwe. Gembalaku. Wah, semua wis alah, enakan sing tadi. Wah, ngobrol-ngobrol. Lalu dia baca, takkan kekurangan aku. Lalu semua hening Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya gembala yang sudah tua ini menangis Bapak Ibu. Dia menangis karena ia mengalami, bukan tahu, tapi ia mengalami bahwa Tuhan adalah gembalanya dan tak akan membiarkan dia. Ia membaringkan, benar-benar merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau sampai umur 90 Tuhan pelihara, ya bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin seluruh jemaat GB Global Blessing tidak hanya tahu, tapi engkau mengenal Tuhan yang kau sembah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, bagaimana membangun persekutuan dengan Kristus, yaitu melakukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 berkata seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menafsirkan kemana saja. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan, tahun 2023 gimana? Orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Tuhan, anakku tahun depan sudah kuliah Tuhan, ya apa? Firman Allah sederhana mengatakan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bisnisku hancur Tuhan, gimana? Utang di mana-mana ada. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan, vonis dokter gimana Tuhan? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Engkau hidup bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi Tuhan berperang ganti engkau. Anak-anakmu mungkin ya nakalnya minta ampun. Berdoalah Bapak Ibu. Karena di saat engkau berdoa dan engkau taat kepada Tuhan, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Jangan sedikit-sedikit bilang, aduh sik nuakale kamu nak, meneng opo nak. Jangan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada teman bilang, aduh anak iki lo, arek iki lo. Goyos, kali minta ampun, mosok umek aja di sekolah minggu. Saya bilang, ini adalah bibit-bibit orang pintar. Betul kan? Kayak Bapak Ibu gak pernah nakal saja. Jangan, justru engkau berkati anak. Bangun tidur, berkati istri dan suamimu. Halo, bangun tidur, berkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Bangun tidur, berkati bisnismu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum follow Instagramnya Keluarga Allah Blessing, Bapak Ibu follow. Saya berusaha Bapak Ibu sebisa mungkin supaya Bapak Ibu bisa interact dengan kita. 15 detik berdoa untuk bangsa dan negara. Jangan di swipe langsung Bapak Ibu, tunggu 15 detik, baca. Ya, kadang Pak Gembala khotbah di sini, 3 menit ini akan mengubah kehidupanmu. Wah banyak yang bilang amin Bapak Ibu. Ada satu yang bilang, mosok 3 menit bisa mengubah, ya gak mungkin lah. Lah keputusannya dia, betul kan? Ada yang bilang Bapak Ibu. Ya, saya mau berdoa buat kamu semuanya. Loh, wong Bapak lu gak kenal lama saya. Tuhan tahu. Halo, dan kuasa Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan tidak terbatas. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Bahwa kita punya fondasi yang kokoh. Yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Yaitu firman kebenaran. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan firman kebenaran. Dan kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam terang. Engkau harus mengasihi saudara-saudaramu. Termasuk engkau mengasihi dirimu sendiri. Berkati saudaramu yang mungkin menyakiti engkau. Engkau berkati dirimu sendiri. Kau katakan setiap pagi katakan bahwa kuasa atasku melimpah, kuasa atasku melimpah. Aku diberikan hikmat, aku diberikan kekuatan dan sebagainya. Lalu kalau Bapak Ibu mau membangun persekutuan yang kuat, pastikan ada yang namanya pertumbuhan. Tidak stuck, tidak berhenti, tapi ada yang namanya pertumbuhan. Dan di saat ada pertumbuhan Bapak Ibu, engkau hanya perlu take action, melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Amanat Agung mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.